Menteri Koperasi Budiari Setiadi mengunjungi mantan Presiden Joko Widodo di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa siang. Katanya Budiari juga. Oh ya sama, Silaturahim aja. silaturahmi biasa. Sehari sebelum tahun baru Imlek, Ketua Umum Projo Budiari ujuk-ujuk menemui bosnya di rumah kediamannya di Sumber, Kota Surakarta sana. Nah, siapa lagi kalau bukan Budiari? Nah, saya sebut ini Pak Jokowi sebagai bosnya Budiari. Soalnya sih nggak yakin. Pak Menteri Koperasi itu wis beralih anggapan bila bos dia sekarang itu Pak Prabowo. Meskipun dia itu presidennya dan dia masuk dalam kabinetnya. Yang bisa tak duga dengan kecurigaannya yang sangat tinggi ini, dia masih tetap nyebut Pak Jokowi sebagai bosnya. Nah ini ada apa ini? Kok Budiari nemui mantan presiden ke-7 itu. Apakah ada pesan khusus atau perintah presiden untuk disampaikan ke Jokowi? Mungkinkah ini kaitannya dengan tugas resmi kenegaraan? Apa presiden menitipkan hasil evaluasi kinerja Wapres dalam 100 hari ke Pak Jokowi? Ya nampaknya dugaan atau kemungkinan dari apa yang tak pertanyakan tadi. Bukan alasan Pak Budiari ke Solo. Lah kok bisa gitu? Ya mungkin Ngompolres ganti melempar tanya ke Begawan. Andai kan beneran tugas kenegaraan, perintah kepala negara buat menemui mantan presiden atau intinya mewakili pemerintah buat menyampaikan informasi. Untuk apa? Kalau utusan resmi, ya idealnya datang kan tidak diam-diam. Pakai surat tugas lah kalau utusan resmi itu. Masa dadak sembunyi-sembunyi. Nah pasti ada yang penisirin ini. Kalau Begawan nyebutnya diam-diam. Sembunyi-sembunyi. Anda nemui secara rahasia, kok media bisa memberitakan bocor halus ini. Nah ini yang mau tak jelaskan, mau tak bedah, mau tak kupas. Ini tak sampaikan ke Ngompolres semua. Bagi yang ngikutin atau ngamati konten channel yang rutin mengunggah aktivitas mantan presiden. Bahkan tiap harinya nongkrong di depan rumah di Sumber, Surakarta sana. Pasti bisa ngerti siapa saja yang datang ke sana. Ya mungkin ada lebih dari 10 channel YouTube lah yang nongkrong di sana itu. Yang hariannya ngunggah aktivitas Pak Jokowi supaya tetap terkenal. Lah masa sih mantan Menkominfo tiba-tiba di sana dan datang di sana. Kok belas tidak ada rekaman videonya yang tersebar di media. Hanya hasil wawancara aja. Nah, atau Pak Jokowi membenarkan bila Budiari menemui dirinya kalau mau bertemu Pak Jokowi itu nggak bisa mobil langsung masuk ke halaman gitu. Dengan pagar tertutup. Hanya orang saja yang bisa masuk ke Regol Kayu Jati selebar 4-5 meter kalau Ngompol ada yang pernah ke sana. Yang dijadikan pintu depannya itu. Nah dengan demikian Begawan menyimpulkan ini. Media maupun konten kreator memang tidak dibocori. Tidak tahu. Artinya ini sembunyi-sembunyi. Dirahasiakan. Atau bisa jadi Anda yang sudah ada di lokasi rumah sejak pagi disuruh pergi. Atau diusir lah sama Pas Pampres. Atau dijanjeni atau dikasih tahu bahwa Pak Jokowi sedang keluar. Sehingga warga di situ lalu membubarkan diri. Ya bisa kan banyak cara. Lah ngapain nunggu kalau yang ditunggu nggak ada. Makanya info adanya pertemuan antara Jokowi dengan Ketua Umum Projo si Budiari ini disampaikan sama Pak Jokowi sendiri sebelumnya. Wartawan bisa jadi di BCI Pas Pampres loh. Tadi ada Pak Menteri Koperasi. Apa respon dia? Ya sih mari pernyataan Pak Jokowi soal apa yang mereka bacakan. Tadi katanya Budiari juga. Oh ya sama, Silaturahim aja. silaturahmi biasa. Intinya
disebut sebagai silaturahmi biasa. Sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Silaturahmi. Dan tidak membicarakan apapun. Masa datang nggak bicara, minum kopi tok terus pulang ya nggak mungkin. Ya memang hadirnya Pak Menteri itu pas hari libur, jadi sehari sebelum tahun baru Imlek dan itu libur panjang. Dari Sabtu sampai Rabu. Orang bisa menyimpulkan apapun loh tentang perjumpaannya Jokowi dengan mantan pendukung utamanya itu. Lah di pikiran Om Begawan ini. Pikiran elek ya ora apa-apa. Banyak berkecamuk di sini. Apa yang membuat Butiari tumben-tumbenan jedul ujuk-ujuk di Solo? Apa gara-gara di Ngompol beberapa hari itu turut menyuarakan masih masifnya judul di dunia digital kita. Dan juga kinerja buruknya Menteri Koperasi ini. Termasuk yang harus diganti oleh Selios. Karena Begawan sambat nih. Meski wes ganti menteri, judulnya juga nggak pernah saya hilang. Malah kontennya Begawan ini isinya cuma komentar-komentar judul itu. Artinya judul belum hilang. Nah, gimana itu dengan Mutia Hafiz? Menteri Koperasi, Menteri Komdiki yang sekarang. Semoga ini bukan bagian dari konten judul yang dilindungi oleh oknum-oknum di pemerintahan atau bekas anak buahnya Butiari lah, yang kemarin termasuk 19 yang sudah ditahan karena tersangkut judul itu. Dan bila sebelumnya ada promosi judul bernama Garuda titik-titik sama Dora angka kembar, ya tadi yang pertama oke. Sekarang tambah satu lagi, Aero angka kembar, jangan makin keranjingan ini. Ini judul ini keranjingan betul ini, merusak sisi-sisi bangsa aja ini, merusak generasi muda ini. Nah ini tanggung jawab Pak Prabowo untuk segera memerintahkan supaya dihanguskan semua itu, dihapus, dicabut itu di media sosial. Ingat, yang tak sampaikan kemarin itu di komentar yang promosikan judul itu, atau klik 3 titik di kanan komentar, pilih laporkan, nanti muncul banyak pilihan lagi. Centang yang tindakan merugikan atau berbahaya. Itu ada baris kelima itu. Biar akun-akun yang promosikan judul terus hilang, hangus gitu. Nah, bila pemerintah alias menteri sing dibayar ora iso kerja, ndak bisa kerja. Ya kita-kita ini yang akhirnya direpotkan. Ini pejabat-pejabat nggak mikir rakyat, malah mikir dirinya sendiri. Butiari diganti Mbak Mutia Hafiz. Kayaknya nggak ada perubahan sama sekali tuh. Ya standarnya judul nggak bisa hilang. Nama kementerian dari Kominfo berubah jadi Komdiki, seorang efek belas. Oh ya anyel ini Begawan. Ya mungkin banyak ngomong yang juga anyel itu. Lah akun-akun judul itu nek diblokir, mereka ganti akun lagi kok. Oh bisa mati satu tumbuh 1000. Soalnya mereka itu nyetok akun tuh ribuan. Oh, niat-niatnya ya mau nipu rakyat kok. Memang mau jadi penjahat untuk merusak kisi-kisi sisi-sisi rakyat, merusak generasi muda. Niat karepe gitu. Nah, konten Ngompol yang niatnya mencerdaskan rakyat saja. Utamanya untuk pendidikan politik bangsa ini, masyarakat. Ya mesti ngadepi komentar-komentar spam atau sampah dari buzzer-buzzernya judul ini. Nah, maraknya komentar sampah ini memperlihatkan bagaimana kinerja Butiari sebelumnya sebagai Kominfo, termasuk Komdiki yang saat ini yang dipegang Mbak Mutia Hafiz ini. Nggak bisa apa-apa ini. Perlu diganti ini, saya cocok kalau di reshuffle. Nah, para pelaku judul itu masih bebas berkeliaran. Artinya para menteri dan para pejabat yang berhubungan dengan hal-hal tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Ojo-ojo malah intu-intuan. Wah, ciloko gitu. Ini hanya merusak di konten-konten kayak kontennya Ngompol yang ada di sini, yang Om Begawan punya ruang untuk menyampaikan pendapat ini. Apa Butiari datang kemarin itu sambatan? Kok sambatan? Sambat itu ngeluh. Nah, mungkin takut juga itu. Ngompol ngebahas judul masih dipromosi di Ngompol itu dia takut.
Ya mungkin gitu juga bisa. Ya laporlah ke Pak Jokowi. Mergo nek lapor ke Pak Prabowo malah kursi menteri bisa dicabut, diresapel. Kan ya ora lucu. Kalau sambat diketuai para wartawan waktu dia tiba di Sumber, mestinya tidak harus delik-delikan itu. Terbuka saja lah. Ini kan nggak ada yang tahu. Setidaknya media visual, tidak ada rekaman waktu mau masuk ke rumahnya Pak Jokowi. Loh apa sejatinya? Memang mau bicara hal apa sih? Hal krusial tentang dinamika kabinet di bawah kepemimpinan Prabowo. Ya, jangan-jangan takut mau diresafel. Terus sambat lapor ke bosnya. Nah ini bila dinamika kabinet, ya kan ada wapres yang tahu bagaimana sidang-sidang kabinet. Rasa diceritani Budiari itu Pak Jokowi sudah pasti diceritani putrane no. Loh ada kadang-kadang ada rapat menteri secara terbatas di mana wapres tidak ikut. Kalau nek wapres tidak ikut, gak mungkin Budiari juga dilibatkan. Pasti kan ya tidak diajak juga. Lalu Pak Pratikno, Mbak Ani, Pak Budi Sadikin, Pak Budi Karya, Pak Amran. Ya tidak diajak juga toh. Kan mereka semua yang tak sebut itu kan menteri-menterinya Jokowi. Tahu maksud saya? Termasuk ada Raja Juli Antoni, Raffi Ahmad, Noel. Yang ikutan pasti tidak diajak. Bisa jadi loh ini. Budiari ini dapat bocoran. Oh ini kan hanya prediksinya Om Bengawan, boleh dong. Saya berpendapat. Nah pelan-pelan namun pasti Pak Prabowo mulai tidak mengikutkan wapres dalam berbagai kebijakannya. Mungkin itu Pradul, tahu Pradul? Melaporkan ke Pak Jokowi ya bisa. Maka dia ke Solo diem-diem. Bila perlu gak ada yang tahu itu. Lah kok malah bocor, media malah dengar. Pasti ada yang mikir, ngapain mesti ke Solo? Kan sebenarnya telepon aja kan bisa lebih aman. Emang komunikasi via WhatsApp aman, gak disadap. Ya repot juga lah. Kita sih belum melihat ada sebuah persisian yang menegang. Yang agak-agak hangat itu. Atau beda jalan bisa selisih antara presiden sama wakilnya itu. Namun andai dianalisa dari bagaimana kerja-kerja pemerintah, utamanya Prabowo sama Gibran, antara presiden dan wakilnya, itu unconnected, misleading lah, atau malah unreligion. Bahasa simpelnya wis ra gadro. Tidak ada chemistry gitu loh. Lah wapres itu dibiarkan terkesan ditok dia aja. Dijarkan saja, diculne, dilepas tanpa panduan apapun. Coba Ngompoles tuliskan komentar. Usai 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, adakah Gibran Raka Buming Raka terkesan khusus menangani sesuatu? Coba tulis di sini, apa kerja dia? Selain bagi-bagi buku sama susu. Dulu waktu Wapres, Pak Kiai Ma'ruf, jelas dia diminta ngurus soal ekonomi syariah. Halal tourism, serta tentang isu-isu keagamaan maupun keberagaman. Dia punya tugas yang sesuai dengan bidangnya Pak Ma'ruf Amin. Lah akibatnya ini, Gibran ini terlihat tak punya fokus. Tak ada isu atau program yang diurusi. Apa, enak itu. Nah mungkin ya itu disengaja sama Pak Prabowo. Lah awal menjabat sempat loh memantau makan bergizi. Bagi susu, bagi buku. Namun tugas ini kemudian dihandle sama Badan Gizi Nasional, BGN itu. Wapres coba berinisiatif meluncurkan program Lapor Mas Wapres. Sempat jadi perhatian, nggak tahu sekarang nasibnya bubar jalan, orang sing respon. Hilang tuh kabar Lapor Mas Wapres. Sempat gantiin presiden di beberapa kegiatan. Ini kan topik atau sektor yang dihadiri dia. Itu kan beragam. Sehingga tidak mengerucut, tidak fokus. Nah, apakah ini yang diperbincangkan sama Pak Jokowi ini, Budiari ini? Supaya Pak Jokowi meminta penggantinya ngasih kepercayaan pada sang anak sulung. Supaya Wapresnya dikasih job-job khusus sama Pak Prabowo. Nah ini Pak Prabowo kan ketoknya loh, kelihatannya kan masih nurut sama Pak Jokowi. Tapi ya enggak tahu, kita rakyat kan enggak tahu sesungguhnya yang terjadi seperti apa. Berarti ini si menteri
Yang butuh ini. Kan yang bisa juga begitu, walaupun banyak menteri yang dulu pernah kerja bareng sama Jokowi. Yang terdekat dan dipercaya ya pasti Budiari ini, bukan yang lain. Karena dia salah satu relawannya selain Noel loh. Dicangking terus sama Pak Jokowi. Padahal masyarakat sudah ngerti, paham, termasuk Bengawan. Bagaimana kinerja Budiari? Sebagai menteri, ora cocok, tidak punya kekuatan, tidak punya kredibilitas sama sekali. Dan termasuk menteri kinerja buruk yang harus diresapel. Nah ini Pak Menteri Koperasi ini ngasih masukan wae lah. Daripada ke dulan-dulan kurang genah. Agar Wapres ngurus sektor kepemudaan. Kan bisa, kasih masukan. Hingga teknologi informasi sesuai dengan apa yang diurusi Budiari kan. Termasuk mengimplementasikan beberapa gagasan Wapres yang sempat terlontar kemarin tuh. Kayak CCS. Yang waktu debat tuh carbon capture. and stroke. Apa itu ngomongnya? Atau apa itu? Greenflation. Atau State Global of Economic Islamic alias SGIE itu. Nah, dibilang SGIE. Lah hilirisasi digital dan sejenisnya kan itu yang diucapkan oleh Gibran. Jangan-jangan Gibran juga nggak tahu gitu istilah-istilah itu. Cuma ngucapin tok, tapi nggak tahu artinya. Dan semoga Kompolnas nggak ngilu dengan istilah-istilah tadi yang dulu pernah dilontarkan oleh Wakil Presiden waktu debat. Dan sekarang nggak ada kabarnya itu. Bengawan yang ngulangi wae late kaku, iso kram. Saking sulitnya mengucapkan. Itu bukan Bengawan sok gaya loh. Itu istilah-istilah yang disampaikan Gibran waktu debat Pilpres sebelum terjadi pertarungan Pilpres itu. Jadi biar gak hanya ketok jago di ruang debat tok. Ketok tok, kok ketok kelihatan itu loh. Padahal itu titipan tok. Melainkan yang bisa menjalankan, merealisasikan, memfollow up. Gitu loh. Apa sebenarnya istilah-istilah itu dalam praktek pemerintahan? Jangan-jangan cuma ngucapin, tidak tahu artinya. Lah ciloko itu. Kan satu pun dari istilah tadi. Belas gak disebut sampai sekarang kan. Hilang entah kemana. Termasuk yang paling gampang tuh. Hilirisasi digital. Itu kan harusnya ada hubungannya dengan Budiari. Kembali ke soal pertemuan Jokowi dengan Budiari. Itu kalau disebut silaturahmi biasa. Pak Jokowi kan terlihat tidak nyaman. Segera mengakhiri obrolan sama wartawan. Itu jelas sinyal, tanda. Pertemuan ini tidak jadi perhatian oleh Presiden Prabowo kok. Lah dugaan Bengawan, Ketua Projo gak minta izin sama Prabowo untuk ketemu sama Jokowi. Buat menemui mantan Presiden ini. Lah wong wartawan tahu saja, wis marahi deg-degan. Ketika bocor ada pertemuan. Membahayakan pergerakan Gibran ini. Ya entahlah ada urusan apa pula Budiari ke Solo itu. Apa mau ngidupin Projo yang sudah lama gak terdengar aktivitasnya. Apa mau ganti jadi relawannya Gibran untuk tahun 2029 ya kita nggak tahu. Apa sekarang makin susah. Kerja ganti bos baru aja. Bila dulu anak buahnya bisa selintutan menghampankan situs judol. Nah, saya nggak nuduh loh. Jangan-jangan staf Menteri Koperasi ogah dengerin perintahnya juga bisa. Ya ini kan mengakibatkan Bengawan juga penasaran. Jane eneng apa toh? Pertemuan kemarin itu antara Budiari sama Jokowi. Jangan-jangan lah ini. Budiari takut direshuffle karena kinerjanya buruk sebagai menteri. Dan lapor sama Pak Jokowi. Itu ya. Dari Bengawan. Sampai jumpa. Di lain kesempatan, salam ngompol, salam Bengawan. Jangan lupa subscribe. Dadah.